Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1706, Pemberi Memori. Mengikuti Nevis, Sunni menaiki menara tinggi dan mendapati dirinya berada di balkon luas yang berfungsi sebagai dermaga bagi Chainbreaker. Tak satu pun dari mereka berbicara tentang duel, dan itu cocok untuknya. Bagaimanapun, dia harus mengakui bahwa tindakannya sedikit nakal. Dia bisa saja meredakan situasi dengan sedikit merendahkan diri, tetapi memilih untuk memusuhi legasi yang sombong itu tanpa alasan yang jelas. Menjelaskan rangkaian kejadian kepada Nevis akan sedikit memalukan, dan jadi Sunni terus maju dan tanpa malu-malu melemparkan tanggung jawab itu kepada Casey. Ada yang menganggap tindakan seperti itu tidak pantas, tetapi ia lebih suka menyebutnya pendelegasian. Chainbreaker melayang di udara beberapa meter jauhnya, dengan papan kayu lebar terpasang di antara dek dan balkon batu. Beberapa firekeeper tampaknya baru saja selesai memuat sekumpulan peti kayu ke dalam ruang kargo kapal yang anggun itu, dan sekarang sedang beristirahat di bawah dahan pohon suci. Melihat Nevis, mereka semua berdiri. Lalu tatapan mereka tertuju pada Sunni. Para penjaga api khususnya kedua wanita memiliki sedikit reaksi aneh terhadap kemunculannya. Apa yang salah dengan orang-orang ini? Jika mempertimbangkan betapa setianya para penjaga api terhadap Nevis, dia akan menduga akan ada versi yang lebih hebat dari permusuhan jealous yang ditunjukkan para penghuni istana kepadanya. Akan tetapi, mereka tampak lebih terkejut daripada tidak ramah. Tuan Sunles, mengapa Anda ada di sini? Dia memaksakan senyum sopan. Selamat siang. Oh, saya di sini untuk menandatangani kontrak. Saya rasa kita akan sering bekerja sama di masa mendatang, jadi tolong jaga saya. Para penjaga api perlahan menoleh ke arah Nevis. Lalu, kedua wanita itu tiba-tiba tersenyum lebar. Lady Nevis, terima kasih. Bagus. Dia menatap mereka dengan bingung. Mengapa mereka mengacungkan jempol padanya? Para penjaga api sering mengunjungi Brilliant Emporium karena persahabatan mereka dengan Aiko. Mungkin mereka sangat menyukai masakannya dan mengira bahwa dia akan dipekerjakan sebagai koki. Apakah situasi makanan di Pulau Gading seburuk itu? Nevis terbatuk. Ya. Saya telah mengundang Master Sunles ke menara. Silakan bersiap untuk naik. Mereka bergabung dengan petugas pemadam kebakaran di dek. Papan kayu segera disingkirkan, kabel tambatan dilepaskan, dan tidak lebih dari semenit kemudian, kapal terbang itu bergerak perlahan. Daun-daun pohon suci berdesir saat pemutus rantai mulai memanjat ke langit. Sunni mendongak dan mempelajarinya sejenak. Tatapannya tertuju pada buah-buah emas itu. Apa jadinya kalau aku memberi buah-buah ini pada Rain? Saat ini, Rain tengah bersiap untuk memburu iblis yang bangkit untuk menyerap sebagian esensinya dan mendorong dirinya sendiri menuju kebangkitan. Itulah jalan yang ditempuh sebagian besar orang kuno, menempa takdir mereka dalam pertempuran sengit. Buah dari pohon suci juga mengandung esensi, jadi keberadaannya jauh lebih berharga daripada yang dapat dibayangkan oleh para pembawa mantra. Memang, itu pertanyaan retoris. Jika Sunni hanya ingin Rain bangkit, dia akan menghujaninya dengan pecahan jiwa dan selesai. Namun, yang dia inginkan adalah membuatnya cukup kuat untuk bertahan hidup sendiri, jika perlu. Dan karenanya, mengambil jalan pintas akan lebih banyak merugikannya daripada menguntungkannya. Itulah alasannya mengapa klan Legasi terus mengirim anak-anak mereka untuk menghadapi titik balik matahari musim dingin alih-alih membawa mereka dengan selamat ke alam mimpi terlebih dahulu. Dengan mendapatkan akses ke gerbang penguasa,
Sunni sering berselisih dengan klan Legasi, tetapi dia harus mengakui bahwa mereka melakukan banyak hal dengan benar. Kalau saja semua warisan muda seperti Tele yang bangkit, bukan Tristan yang bangkit. Dia ragu sejenak, lalu menatap Nevis. Mereka berdua sedang berduaan di haluan Chainbreaker, memandangi pemandangan kastil, danau, dan kota yang membentang di sepanjang tepiannya. Suasananya cukup romantis, tetapi sayangnya, tidak ada waktu untuk mengobrol dengan baik. Pulau Gading melayang di langit di atas danau, hampir saja bayangannya jatuh ke dinding kuno bastion. Kapal terbang itu hanya butuh beberapa menit untuk mencapainya. Dan, benar saja, Chainbreaker mendarat dengan lembut di perairan danau kecil yang berkilauan di antara rerumputan zamrud pulau itu sebelum Sunni bisa memikirkan sesuatu untuk dikatakan. Silakan lewat sini. Nevis menuntunnya ke Menara Gading, tetapi dia tampaknya tidak terburu-buru. Dalam perjalanan, mereka menjelajahi sebagian besar pulau, dan Nevis mengajaknya berkeliling dan menjelaskan bagaimana benteng itu dibangun. Pulau itu sama indah dan tenangnya dengan yang diingat Sunni. Ada beberapa perubahan dalam 4 tahun terakhir, pulau itu tampak jauh lebih terawat dan nyaman. Namun, esensi tempat itu tetap sama. Rumput zamrud, danau yang jernih, rumpun pohon-pohon kuno, tulang-tulang naga perkasa yang memutih karena sinar matahari. Dan pagoda besar dari batu putih bersih yang menjulang di atas semuanya seperti istana surgawi. Sunni terakhir kali mengunjungi Pulau Gading hampir segera setelah membunuh binatang musim dingin. Saat itu, dia bersembunyi di balik bayangan dan terburu-buru untuk pergi, tidak ingin ada yang menyadari kehadirannya. Jauh lebih menyenangkan untuk berjalan-jalan melintasi rumput hijau di tempat terbuka, apalagi ditemani Nev. Senyuman muncul di wajahnya, kali ini tulus, tidak dipaksakan. Akhirnya, mereka menemukan jalan masuk ke menara dan menaiki anak tangganya, mencapai kamar Cassie di salah satu lantai yang lebih tinggi. Sang peramal buta menempati beberapa kamar, salah satunya berfungsi sebagai kamar tidurnya, satu sebagai kantornya, dan satu sebagai ruang tamu untuk menerima tamu dan mengadakan pertemuan. Mereka berdua memasuki kantor. Ruangan itu bermandikan cahaya matahari, dengan perabotan kayu yang berselera tinggi diletakkan di lantai batu. Cassie sendiri sedang duduk di belakang meja, rambutnya sedikit acak-acakan. Ada ekspresi serius di wajahnya dan fokus serius di mata birunya yang indah. Namun, ada sedikit bau aneh di kantor itu. Sunni mengerutkan kening karena bingung. Hah? Kenapa baunya seperti popcorn? Bukan berarti itu penting. Menyingkirkan pikiran yang tidak perlu itu dari benaknya, Sunni membungkuk dengan sopan dan berkata dengan nada sopan, "Santo Kasia." Cassie mengangguk. "Tuan Sunles, silakan duduk." Sunni dan Nevis duduk di depan mejanya, kemudian si peramal buta menyerahkan setumpuk kertas, dengan klausul kontrak tertulis di atasnya dengan huruf kursif yang rapi dan cantik. Dia pasti meminta salah satu penjaga api untuk menjadi matanya ketika menulis, karena jika tidak, tulisan tangan yang rapi itu akan miring dan tidak dapat dipahami. Cassie tersenyum. Banyak yang perlu didiskusikan, tapi, tolong, baca dan tanda tangani kontraknya terlebih dahulu. Sunni menatapnya lama. "Hari keberuntunganmu karena aku bisa menulis kursif. Semua orang yang mengenyam pendidikan yang layak melakukannya." Tetapi Sunni hanya tahu cara mengetik sebelum datang ke akademi. Ia belajar menulis kursif kemudian, setelah kembali dari Forgotten Shore dan mendapatkan posisi sebagai asisten peneliti. Namun, tentu saja tidak seorang pun punya cara untuk mengetahuinya. Sambil menandatangani dengan sungguh-sungguh, dia memeriksa kontrak itu dan menandatanganinya. Nevis memperhatikannya dengan saksama saat dia melakukannya.
Saat tanda tangannya dibubuhkan di atas kertas, sudut mulutnya tampak sedikit melengkung ke atas. Sunyi tersenyum. Baiklah, asalkan dia bahagia. Senang berbisnis dengan Anda. Dan begitulah, bagaimana Sunyi menjadi pemberi memori bagi penjaga api. Namun tanpa sepengetahuannya, ada hal lain yang terjadi saat ia menandatangani kontrak. Berita tentang pertarungan Sunyi dengan Tristan dari Aegis Rose menyebar ke seluruh bastion secepat kebakaran hutan. Tentu saja, setiap kali diceritakan kembali, ceritanya semakin banyak bumbunya dan menjadi semakin keterlaluan. Orang-orang membicarakannya di seluruh kota. Sudahkah kau mendengar? Seorang master yang tidak dikenal mengalahkan Lord Tristan. Dalam satu serangan, mereka mengatakan bahwa mereka berjuang untuk mendapatkan kasih sayang Changing Star. Ada beberapa ksatria pemberani dan puluhan yang terbangun di halaman, tetapi tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikan duel. Ada puluhan ksatria pemberani di halaman yang mencoba menghentikannya. Tetapi dia mengalahkan mereka semua sebelum memukul wajah Lord Tristan. Ada 100 ksatria pemberani di halaman yang mencoba menghentikannya, tetapi dia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Lalu memenggal kepala Lord Tristan dengan satu serangan. Guru yang tidak dikenal itu terlalu menakutkan. Terlalu tirani, sungguh monster. Kalau Sunyi mendengar bisikan-bisikan ini, dia pasti pucat pasi. Dia mungkin juga akan mengatakan sesuatu seperti, "Oh, tidak. Oh, tidak. Jangan lagi." Tetapi dia tidak mendengar apapun sampai keesokan paginya. Saat Aiko menyerbu dapur Brilliant Emporium dan melemparkan koran ke atas meja. "Bos, apa-apaan ini?" Sambil mengerutkan kening, Sunyi mengambil koran dan membaca judul di halaman pertama. Judulnya berbunyi, "Duel Demi Hati Orang Suci. Anjing Kampung Malang, Master S, mengalahkan ksatria paling mulia, Lord T." Tangannya gemetar. Budak Bayangan bab 1707, nuansa halus perburuan iblis. Bintang-bintang bersinar terang di langit hitam yang dingin. Rain duduk di dahan pohon yang lebar, mengamatinya dalam diam, dikelilingi oleh kegelapan. Aneh, beberapa bintang tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengenali rasi bintang manapun. Langit asing di alam mimpi berbeda dari bumi, tetapi lebih buruk dari itu, langit itu tidak menentu dan tidak dapat diandalkan. Bintang-bintang yang bersinar di domain Song berbeda dari bintang-bintang yang menerangi domain pedang, dan bahkan berbagai wilayah di kedua kerajaan itu tidak berbagi surga yang sama. Beberapa tempat bahkan tidak memiliki matahari, sementara tempat lainnya bermandikan cahaya banyak bulan. Para astronom mungkin menjadi gila. Kenapa kamu masih terjaga? Tidurlah. Kamu akan membutuhkan semua kekuatanmu besok. Suara gurunya bergema lembut dari kegelapan, membuat Rain mendesah. Dia benar. Dia telah memanjat pohon besar dan mengikatkan dirinya ke dahan pohon untuk beristirahat. Tetapi sekarang karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Saya tidak bisa tidur. Tidurnya tak kunjung tiba. Gurunya terkekeh, grogi. Rain terdiam beberapa saat. Apakah dia gugup? Dia tidak tahu. Mereka telah menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan perburuan ini. Dari mencari mangsa yang cocok dan mempelajari semua yang dapat dipelajari tentangnya hingga membuat rencana dan kemungkinan, mempelajari medan, dan menyiapkan semua peralatan yang diperlukan. Prosesnya hanya berbeda dari semua perburuan sebelumnya karena sangat ekstensif. Bagaimanapun juga, dia seharusnya membunuh iblis yang bangkit kali ini. Jadi, Rain memang merasa sedikit gugup. Takut, bahkan. Namun di saat yang sama, dia juga sedikit bersemangat. Bukan hanya karena berhasil membunuh iblis itu akan memungkinkannya untuk memahami kunci kebangkitan, yang telah dia coba lakukan selama bertahun-tahun,
tetapi juga karena tantangan itu sendiri. Dia selalu merasakan adrenalin yang memacu adrenalin saat menghadapi kekejian yang mengerikan dalam pertempuran. Menjadi kuat, mampu melindungi dirinya sendiri dan orang lain, itulah yang diinginkannya, dan itulah sebabnya dia menerima tawaran bayangan yang tidak menyenangkan itu untuk menjadi gurunya. Rain tersenyum. Apa yang perlu dikhawatirkan? Itu hanya iblis yang bangkit. Gurunya tertawa dalam kegelapan. Cukup adil. Terjadi keheningan sejenak. Lalu Rain bertanya melawan penilaiannya yang lebih baik, Guru, seperti apakah iblis terbangun pertama yang kau lawan? Kegelapan berbicara dengan nada nostalgia. Oh, orang itu. Setinggi rumah, ditutupi oleh cangkang baja yang kuat, dengan cakar yang cukup kuat untuk menghancurkan berlian dan sepasang sabit tajam sebagai pengganti tangan. Benar-benar orang yang menawan. Rain mengangkat sebelah alisnya. Apakah makhluk seperti itu benar-benar layak untuk dirindukan? Jadi, bagaimana kamu membunuhnya? Gurunya tertawa. Coba lihat. Itu sebelum kebangkitanku, saat aku tidak jauh lebih kuat darimu. Jadi aku memanggil iblis yang rusak dan mengadu mereka satu sama lain. Setidaknya menurutku itu iblis yang rusak. Sejujurnya, aku masih tidak tahu apa benda itu, bahkan bertahun-tahun kemudian. Namun, itu benar-benar menyeramkan dan tak terlupakan. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan sambil mendesah. Lalu aku bertindak sebagai umpan sementara rekanku menghabisi iblis yang terluka itu. Rain membuka matanya lebar-lebar, tercengang. Dia bahkan tidak yakin apa yang lebih mengejutkannya, fakta bahwa gurunya rupanya mampu memanggil iblis rusak sebelum kebangkitan, atau bahwa dia dulu punya pasangan. Siapa yang mau bermitra dengan bajingan menyebalkan itu? Apakah mereka gila? Dia ragu sejenak. Lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana partnermu sekarang? Guru, kegelapan tetap hening untuk beberapa saat, kali ini. Kemudian dia berkata dengan nada riang, "Yah, aku membayangkan dia berada di istana surgawi yang indah, memandang ke bawah ke arah kita manusia." Nada bicaranya riang, tetapi untuk pertama kalinya, Rain bisa merasakan sedikit emosi aneh di dalamnya. Apa maksudnya? Jika gurunya adalah dewa kegelapan, maka mungkinkah pasangannya adalah dewa surgawi? Tidak, para dewa sudah mati, seperti juga semua dewa yang lebih rendah. Hanya makhluk mimpi buruk yang tersisa. Jadi, apakah rekannya sudah mati? Itukah yang dia maksud? Benar, itu masuk akal. Gurunya pernah mengakui bahwa dia berusia ribuan tahun, jadi siapapun yang pernah berjuang di sisinya sebelum kebangkitannya pasti sudah mati untuk waktu yang sangat-sangat lama. Rain mendesah, tiba-tiba merasa kasihan pada gurunya yang malang. Ingin mengalihkan perhatiannya dari kenangan yang tidak menyenangkan, dia bertanya, "Tapi bagaimana kau bisa memanggil teror untuk melawan iblis itu?" Dia terkekeh dengan membakar bos iblis itu. Sekarang, cukup bicaranya. Tidurlah, bos iblis. Apakah iblis punya bos? Penuh kebingungan, Rain menghela napas panjang dan menutup matanya. Cabang pohon itu bergoyang sedikit di bawahnya, yang sedikit menenangkan. Tepat sebelum ia terlelap tidur, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya yang mengantuk. Tunggu, kalau dia membunuh iblis itu bersama rekannya, lalu kenapa dia menyuruhku memburu iblis ini sendirian? Mimpi-mimpinya yang gelisah terasa dingin dan gelisah. Di pagi hari, Rain melepaskan tali yang mengikatnya ke dahan pohon dan dengan hati-hati turun. Tak lama kemudian, ia mencapai tanah, berdiri di pinggiran hutan besar yang dipenuhi pohon-pohon mati. Ravenheart begitu jauh sehingga barisan pegunungan itu hanya berupa garis gelap di cakrawala. Tidak ada abu di sekitarnya, dan meskipun tanah beku ditutupi oleh embun beku,
tidak ada juga salju. Ini adalah tempat di mana iblis yang bangkit yang ingin dibunuhnya tinggal. Umat manusia telah menaklukkan wilayah yang luas di alam mimpi, tetapi itu tidak berarti bahwa kedua domain itu sepenuhnya aman. Faktanya, keamanan hanyalah ilusi yang cepat berlalu di sini. Selain benteng dan daerah sekitarnya, alam liar masih dikuasai oleh makhluk mimpi buruk. Manusia baru benar-benar mulai mengganggu kekuasaan mereka setelah munculnya gerbang mimpi 4 tahun lalu, membangun jalan dan memperluas permukiman mereka. Dalam hal itu, era saat ini sangat mirip dengan awal dari zaman pahlawan yang legendaris. Ketika para juara fana bertempur melawan kekejian yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu peradaban manusia yang baru lahir bertahan hidup dan menyebar. Tentu saja, manusia modern tidak memiliki dewa yang membimbing mereka. Mereka hanya memiliki Ratu Song, Raja Pedang, dan mantra mimpi buruk. Yah, dalam kasus Rain, dia juga punya bayangan aneh yang menunjukkan jalan padanya. Ketika dia sedang memeriksa senjatanya di senja yang remang-remang di pagi hari. Gurunya bertanya dengan tenang, apa yang membuat iblis begitu berbahaya? Kekuatan mereka, kecepatan mereka, ketahanan mereka? Rain menggelengkan kepalanya. Tidak, itu kecerdasan mereka. Binatang buas dan monster mungkin lebih kuat, lebih cepat, dan jauh lebih tangguh daripada aku. Tetapi mereka juga tidak terlalu pintar. Namun, iblis sama cerdasnya denganku. Bahkan mungkin lebih pintar dariku, jika aku tidak berhati-hati. Gurunya muncul dari bayangannya dan mengangguk. Jadi, bagaimana cara membunuh iblis? Dia menghitung anak panahnya sambil menjawab, dengan menjadi lebih siap. Dengan mengendalikan medan perang, mengetahui medan, dan mempelajari musuh terlebih dahulu. Dengan mengambil inisiatif dan tidak membuat kesalahan. Dengan memiliki pikiran yang jernih dan tekad yang kuat. Dia tersenyum, tidak ada seorang pun yang sempurna. Kesalahan pasti terjadi, baik Anda mau atau tidak. Jadi apa yang akan Anda lakukan jika Anda melakukan kesalahan? Rain menatapnya sejenak, lalu membalas senyumannya dengan menantang. Mengutukmu dengan keras saat aku mati? Gurunya tertawa. Teruskan dan cobalah untuk mati. Lihat apa yang terjadi. Dia menatapnya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Baiklah. Karena guru bersikeras, aku tidak akan mati. Dia mengangguk sambil tersenyum. Bagus. Sekarang pergi dan bunuh iblis itu. Budak Bayangan bab 1708, Sang Pemburu. Rain telah menanggalkan mantel musim dinginnya, baju zirahnya yang tipis, dan bahkan jaket militernya, hanya menyisakan mantel handlaid dan rompi wol. Tidak ada baju zirah yang dapat melindunginya dari Awakened Demon, jadi dia ingin gerakannya lincah dan tidak terhalang sebisa mungkin. Kedengarannya agak puitis, seolah-olah dia menyatakan bahwa tidak akan ada jalan mundur, hanya kemenangan, atau kematian. Itu juga agak lucu. Prajurit yang terbangun sering ditampilkan mempersiapkan diri secara mental untuk pertempuran sambil mengenakan baju zirah mereka, tetapi dia melakukan hal yang sama saat melepaskannya. Begitulah kehidupan menyedihkan seorang pemburu biasa. Persiapannya sudah selesai sejak lama, jebakan sudah dipasang. Yang harus Rain lakukan hanyalah menjelajah ke kedalaman hutan dan menghadapi iblis itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia melakukan serangkaian latihan peregangan. Ia selalu lincah, tetapi setelah bertahun-tahun berlatih di bawah bayang-bayang yang menyeramkan, tubuhnya yang lentur seperti ular, tidak, seorang pesenam. Seorang pesenam yang sangat anggun dan lentur. Itu adalah gambaran mental yang jauh lebih baik. Namun, dia harus berhati-hati saat mengeluarkan semua kemampuannya. Dagingnya yang biasa saja tidak sebanding dengan keterampilan dan latihannya, sehingga mudah rusak.
Kamu ini balerina apa? Rain melotot ke arah gurunya tanpa suara. Bukankah kau pernah mengatakan padaku bahwa kau adalah penari terbaik di dunia, dua dunia, bahkan? Jadi siapa balerinanya? Dia terbatuk. Yah, kalau gurumu mengatakannya, maka itu benar. Ada suatu waktu aku berdansa dengan seorang putri di sebuah pesta dansa, dan segera setelah itu, dia menyeretku ke sebuah ruangan pribadi. Tidak, tunggu. Atau apakah aku yang menyeretnya ke ruangan pribadi? Bagaimanapun, kami berdua berakhir di sebuah ruangan pribadi. Gurunya tersenyum sedih. Dan izinkan saya memberitahu Anda, apa yang terjadi di ruangan itu. Itu benar-benar mengubah hidup saya. Rain menatapnya sejenak, lalu berpura-pura sakit. Orang tua mesum. Dia tersinggung. Siapa yang kau panggil tua? Tidak, tunggu, siapa yang kau panggil mesum? Dia tidak berkenan menjawab, menggelengkan kepalanya dalam diam. Namun, pada saat yang sama, Rain menyadari bahwa kegugupannya sebelumnya hampir sepenuhnya hilang. Dia merasa tenang dan siap, seolah-olah omong kosong gurunya yang sudah tidak asing lagi secara ajaib dapat membuat situasi apapun, tidak peduli seberapa buruknya, tampak biasa saja dan biasa saja. Rain menarik napas dalam-dalam dan memeriksa senjatanya untuk terakhir kalinya. Dia telah memasang tali busurnya, tabung panahnya penuh dengan anak panah, dia telah membuat anak panah itu sendiri, memotong mata panah dari tulang-tulang kekejian yang telah bangkit. Lembingnya siap digunakan, sementara belatinya baru saja diasah. Akhirnya, ada pedangnya. Dia mencabut taci dari sarungnya dan mengamati bilahnya. Pada saat itu, gurunya tiba-tiba berbicara, tunggu sebentar. Untuk perburuan ini, aku akan meminjamkanmu sesuatu yang lebih baik. Dia berjalan mendekat, lalu membungkuk, meraih bayangan pedangnya. Pada saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Tangan gurunya tampak meraih ke tanah dan menarik bayangan itu. Tiba-tiba, tacinya tidak memiliki bayangan lagi. Namun, ada taci yang identik di tangannya, hanya saja seluruhnya terbuat dari baja hitam yang tidak mengilap. Rain memandanginya, tiba-tiba merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Tajamnya pisau hitam itu, tampak cukup tajam untuk membelah dunia menjadi dua, seperti bilah pisau yang terbuat dari niat membunuh murni. Seolah-olah dia sedang melihat kematian itu sendiri. Dan pedang menakutkan itu dilemparkan ke arahnya secara sembarangan beberapa saat kemudian. Rain berusaha menangkapnya dan memegang gagang hitam itu. Aneh, meskipun pedang hitam itu memancarkan perasaan dingin dan kekuatan gelap yang luar biasa, pedang itu terasa persis seperti miliknya di tangan. Berat, keseimbangan, bahkan rasa sentuhan kulitnya. Dia menatap gurunya dalam diam. Mudah untuk melupakannya karena betapa santai dan tidak dewasanya dia, tetapi gurunya sangat kuat. Sebenarnya, dia bahkan tidak tahu seberapa kuat dia, tepatnya. Hanya pada saat-saat seperti ini Rain diingatkan akan fakta itu. Mencabut pedang yang layak diayunkan oleh seorang Sein entah dari mana. Betapapun mengejutkannya, itulah hal yang akan dilakukan gurunya. Dia dengan hati-hati menyarungkan taci hitam itu, memastikan agar tidak mengiris sarungnya. Pedang ini tampaknya terlalu kuat untuk digunakan oleh manusia biasa. Kau tidak lupa bahwa aku tidak bisa mengendalikan esensiku, kan? Gurunya mengangkat bahu. Tidak apa-apa, itu sudah dicampur dengan milikku. Rain mengangguk, lalu mengumpulkan barang-barang yang akan ditinggalkannya dan menaruhnya di sudut di antara akar pohon tua, untuk disimpan nanti. Pedang aslinya diletakkan di atas tumpukan yang rapi itu. Dia berdiri, menatap ke kedalaman hutan, dan mulai berjalan. Ketika dia melakukannya, gurunya berbicara. Pedang itu seharusnya mampu memotong daging iblis yang bangkit bahkan di tanganmu.
Namun, jangan terlalu mengandalkannya. Ingat, pedang hanyalah alat. Kamu adalah senjatanya. Kamulah yang harus membunuh musuh, bukan pedangmu. Rain mengangguk dengan tenang. Saya ingat. Dia menjernihkan pikirannya dari semua gangguan, dan berfokus hanya pada perburuan. Iblis yang akan dibunuhnya, disebut sang pemburu, sungguh ironis. Itulah sebutan orang-orang di Ravenheart, tetapi sebenarnya, nama sebenarnya makhluk itu adalah Khalees Knight. Alasan mengapa Rain dan gurunya memilihnya adalah karena ada banyak informasi yang bisa dipelajari tentang Khalees Knight. Makhluk-makhluk keji ini bukanlah makhluk mimpi buruk yang berdiri sendiri, melainkan mereka adalah antek-antek tingkat menengah dari Valen Titan. Wilayah kekuasaan Titan dulunya berjarak sekitar 100 km dari hutan ini. Secara kebetulan, wilayah itu terletak di antara Ravenheart dan salah satu kota besar lainnya di Song Domain, sehingga tidak memungkinkan dibangunnya jalan yang nyaman. Sekitar setahun yang lalu, Song Seisan telah bertempur melawan Titan dan menghancurkannya, melenyapkan sebagian besar pengikutnya dalam proses itu, dan menyebarkan sisanya. Rain mengingat kejadian itu dengan baik karena ada serangkaian misi yang dikeluarkan oleh balai kota setelah pertempuran itu, semuanya berkaitan dengan memburu sisa-sisa kekejian. Dia tidak cukup kuat untuk melawan mereka, tetapi banyak rekan yang bangkit mampu. Jadi, antek-antek Titan yang terbunuh yang masih hidup telah dibasmi dengan cepat. Semua kecuali satu Khalees Knight yang berhasil masuk ke hutan ini. Meskipun kekejian itu telah kehilangan kudanya yang mengerikan, sehingga menjadi jauh lebih lemah, ia masih berhasil membantai beberapa kawanan yang berani masuk ke hutan untuk membunuhnya. Mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang iblis ini, atau mungkin para prajurit yang bangkit datang tanpa persiapan. Bagaimanapun, mereka terpaksa mundur, dan ksatria Khalees yang anehnya menakutkan itu mendapat julukan yang menakutkan, sang pemburu. Rain tidak menganggap dirinya lebih kuat dari para pejuang Awaken yang telah mencoba membunuh makhluk itu di masa lalu. Namun, dia jelas jauh lebih berhati-hati dan siap daripada mereka. Jadi dia akan memburu si pemburu. Begitu dia melakukannya, hakikat akan bangkit, dan dia akan mampu mulai membentuk inti jiwa. Dan begitu inti jiwanya terbentuk, maka, akhirnya, dia akan menjadi lebih kuat. Budak Bayangan Bab 1709, Mangsa Pemburu. Sang pemburu sangat berbahaya karena ia menguasai hutan seperti predator yang sembunyi-sembunyi. Ia bergerak tanpa terlihat dan menyerang dari balik kabut dan kegelapan, menghabisi korbannya satu persatu. Ia juga tampaknya tahu pentingnya intimidasi dan tekanan mental, memajang mayat-mayat korbannya yang telah dimutilasi di dahan-dahan pohon kuno agar semua orang dapat melihatnya. Atau mungkin menguliti mayat hanya menunjukkan kepekaan estetika si keji. Bagaimanapun, musuh manusianya seringkali menghadapinya dalam keadaan terguncang dan terguncang, yang merupakan racun mematikan bagi siapapun yang pergi berperang. Rain tahu bahwa dia sedang mendekati sarang makhluk itu karena dia melihat kerangka manusia tergantung di pohon, tulang-tulangnya saling beradu karena angin. Ekspresinya menjadi gelap. Namun, dia tidak terguncang. Dia juga tidak terguncang. Pikirannya terlalu kuat untuk diracuni oleh rasa takut. Sebaliknya, rasa takut hanya mempertajamnya. Aku harus mengubur mereka dengan benar setelah semuanya selesai. Dia menggigil, bukan karena pemandangan mengerikan itu, tetapi karena dia kedinginan. Namun, pertempuran itu akan menghangatkannya, jadi tidak apa-apa. Setiap kali sekelompok prajurit yang bangkit memasuki hutan, sang pemburu tidak terburu-buru untuk menyerang. Merasakan ancaman yang dihadirkan oleh sekelompok prajurit yang bangkit, ia memburu mereka diam-diam atau mundur ke sarangnya, menunggu malam tiba. Kemudian,
Ketika kegelapan yang tak tertembus menyelimuti dunia, perburuannya sendiri akan dimulai. Rain bukanlah kelompok prajurit yang bangkit, jadi dia cukup yakin bahwa iblis itu tidak akan menunggu untuk menyerangnya. Itu adalah yang terbaik. Dia tahu bahwa jika dia gagal membunuh musuh sebelum malam tiba, peluangnya untuk bertahan hidup akan turun menjadi 0. Namun sang pemburu belum menampakkan dirinya. Apa yang dia tunggu? Dia mengerutkan kening, lalu melirik bayangannya sendiri. Mungkinkah setan itu takut padamu, guru? Suara tenang terdengar dari kegelapan. Sangat tidak mungkin. Aku sangat sulit dikenali saat aku bersembunyi di balik bayangan. Ada penjelasan yang jauh lebih sederhana, bukan? Rain mengangguk. Memang ada. Si pemburu tidak maha tahu. Dia hanya belum menyadarinya. Itulah yang selama ini ia harapkan. Rain tahu bahwa ia tidak cukup kuat untuk menghadapi iblis yang bangkit dalam konfrontasi langsung, yang berarti bahwa ia harus mengandalkan jebakan untuk menyamakan peluang. Masalahnya adalah bahwa bahkan memancing makhluk seperti itu ke dalam jebakan pun bermasalah, karena ia jauh lebih cepat daripada dirinya. Baiklah, jika dia tidak mau menyambutku, dia harus mengumumkan kedatangannya. Tak lama kemudian, bau darah dan asap memenuhi hutan. Tak ada suara. Bahkan tak ada satupun dahan pohon yang bergetar. Namun, ada sosok yang muncul, sosok berbahaya yang bergerak di tengah hutan, entah bagaimana tetap tak terlihat. Rain bisa merasakannya. Intuisinya, yang telah diasahnya melalui puluhan perburuan, memberitahu bahwa musuh yang mematikan sedang mendekat. Duduk di dahan yang berada di arah angin dari tempat bau asap berasal, kulitnya dilumuri abu untuk menutupi baunya, dia mengamati hutan dengan saksama. Bahkan saat itu, dia hanya menggunakan penglihatan tepinya untuk mengamatinya. Banyak makhluk mimpi buruk dapat merasakan ketika ada tatapan yang diarahkan pada mereka. Jadi dia tahu lebih baik daripada hanya menatap. Karena alasan itulah dia berhasil melihat anomali kecil di daerah sekitarnya. Embun beku. Pola embun beku di tanah pecah. Seolah-olah seseorang yang berat telah berjalan melewatinya, meninggalkan jejak kaki di tanah beku, namun tetap saja tidak terlihat sama sekali. Dia, seperti bunglon, begitu tahu apa yang harus dicari, Rain segera menyadari anomali yang samar. Ada sepetak udara yang tampak agak kabur, tetapi masih transparan, seolah terdistorsi oleh panas. Tetapi bagaimana mungkin ada panas di udara dingin yang membekukan ini? Tidak, distorsi yang hampir tak terlihat itu adalah sosok pemburu bertopeng, yang bergerak tanpa suara ke arah asap. Setan itu berhati-hati dan bijaksana, namun tidak bijaksana dan bijaksana seperti dia. Itu karena Rain lemah dan tidak punya pilihan lain selain tetap rendah hati. Tak heran banyak yang terbangun dikalahkan oleh iblis ini. Kalis Knight ini memang agak istimewa. Untungnya, Rain sudah tahu tentang kemampuan anehnya itu sebelumnya. Dia sudah berbicara dengan anggota kelompok yang pernah menjelajah hutan untuk membunuh sang pemburu di masa lalu, dan belajar banyak tentang kekejian ini. Itulah sebabnya dia datang dengan persiapan. Dia menahan napas, merasakan dunia menjadi tajam dan jelas. Pikirannya yang siap bertempur memasuki kondisi jernih, yang menyatakan, dia sangat marah pada gurunya karena penjelasannya tentang arti kejelasan itu tidak jelas dan membingungkan. Namun setelah akhirnya menguasainya, Rain akhirnya mengerti setiap kata. Kuasai tubuh, kuasai pikiran. Hakikat pertarungan adalah pembunuhan, dan setiap tindakan yang dilakukannya dalam pertarungan hanya memiliki satu dari dua tujuan, membunuh musuh atau mencegah musuh membunuhnya. Sesuatu seperti itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, hanya dapat dipelajari dalam pertempuran. Namun,
Begitu Rain benar-benar memahami kebenaran yang sangat dalam namun sederhana itu, setiap pertempuran yang telah ia hadapi setelah itu menjadi lebih mudah. Waktu seakan melambat saat persepsinya meluas. Pikirannya berakselerasi, dan pada saat yang sama, cakupan dunia semakin menyempit, menghilangkan semua gangguan yang tidak perlu. Dia dapat merasakan setiap detail kecil lingkungannya dengan ketajaman yang mencengangkan, dari arah angin hingga kepingan salju yang menari perlahan. Di bawahnya, ancaman yang nyaris tak terlihat itu perlahan mendekati api unggun yang telah ia buat dengan ranting-ranting basah, dan bangkai binatang dorman yang telah ia jadikan umpan. Sudah waktunya menyerang, tidak ada jalan kembali lagi. Sambil menarik busurnya, dia akhirnya membiarkan pandangannya jatuh langsung ke tempat kosong di mana sang pemburu seharusnya berada, dan membiarkan anak panah itu melesat. Rain mengira tembakannya sempurna, dan sangat cepat. Dari saat dia memasang anak panah hingga saat dia melepaskan talinya, hanya dalam waktu kurang dari 1 detak jantung. Namun, yang lebih menakutkan, detak jantung tunggal itu sudah cukup bagi iblis untuk bereaksi. Dia tidak bisa melihat gerakannya, tetapi gumpalan udara samar yang samar itu bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin. Anak panah itu melesat lewat. Tapi itu tidak apa-apa. Lagi pula, Rain tidak sedang membidik ke arah kekejian yang tak terlihat itu. Sebaliknya, ia membidik karung goni yang tergantung di atas api unggun. Anak panah itu membelah karung itu, dan bubuk halus berhamburan ke udara. Itu bukan bubuk mesiu, juga bukan ramuan alkimia mahal. Itu tepung biasa. Namun, ketika gumpalan tepung itu terbakar, ia masih menghasilkan kilatan api. Kilatan itu tidak bisa disebut ledakan yang sebenarnya, karena tidak ada wadah tertutup untuk menampungnya, tetapi ia masih berfungsi sebagaimana mestinya. Maksudnya, untuk menutupi Huntsman dengan jelaga. Tiba-tiba wujudnya yang tak kasat mata itu tidak lagi tampak samar. Faktanya, kamuflase apapun yang digunakan makhluk itu telah rusak oleh hujan tepung yang terbakar, dan Rain akhirnya melihat sang pemburu dalam segala kemegahannya yang mengerikan. Budak Bayangan bab 1710, Pelarian yang Berani. Kalis Knight menyerupai manusia yang mengenakan baju zirah kuno yang compang camping dan telah berubah menjadi hijau karena karat. Tingginya sekitar 2,5 meter, tetapi tampak lebih tinggi lagi karena tanduk rusa yang menempel di helmnya yang tertutup. Helm berkarat itu sendiri dibuat menyerupai moncong binatang buas yang menggeram, dengan kegelapan pekat yang bersarang di celah pelindung matanya. Lumut tumbuh di sana-sini pada baju zirahnya yang rusak, dan jubahnya yang compang camping, terlalu lapuk untuk mempertahankan warnanya, tergantung di bahunya seperti panji yang robek. Makhluk itu memegang kapak perang yang menakutkan di tangannya, bilahnya besar dan berat cukup untuk dengan mudah membelah manusia menjadi 2. Sang pemburu, bagaikan seorang ksatria mati yang merangkak dari bawah akar hutan yang telah merenggut medan pertempuran kuno, mengerikan dan cukup mengesankan hingga membuat Rain menggigil. Yang lebih buruk dari itu, celah gelap pada pelindung matanya sudah menatap langsung ke arahnya. Jiwa-jiwanya seakan bergetar di bawah tatapan itu. Omong kosong, Rain memasang anak panah lagi pada tali busur dan bersiap menarik busurnya. Namun sebelum dia sempat melakukannya, sang pemburu telah mencapai pangkal pohon yang menjadi sarang penembak jitunya. Kapak perangnya yang mengerikan itu terangkat dan jatuh. Pukulan yang mengerikan itu cukup untuk membuat batang pohon kuno yang perkasa itu meledak menjadi badai serpihan, melenyapkan seluruh bagiannya. Namun, sesaat kemudian, sebuah anak panah tajam jatuh dari atas dan menancap di lututnya.
Anak panah itu mengenai tepat celah sempit antara bagian bawah cuisse milik para Abomination dan bagian atas poleinnya, yang merupakan elemen pelindung yang bertanggung jawab untuk melindungi paha dan lutut seseorang. Sebuah bidikan yang cukup bagus, mengingat situasinya. Tetapi Rain tidak punya waktu untuk merayakannya, karena pohon itu sudah tumbang, dan dia pun ikut terjatuh bersamanya. Setelah beberapa saat tidak ada bobot sama sekali, tali yang melilit dadanya menjadi kencang, dan dia mendapati dirinya melayang di udara. Jika ada satu hal yang gurunya katakan padanya, itu adalah bahwa seseorang harus selalu meninggalkan jalan untuk melarikan diri. Rain tidak pernah menganggap bahwa memanjat pohon akan melindunginya dari iblis yang bangkit, jadi dia secara alami menyiapkan cara untuk melarikan diri. Dalam kasus ini, cara yang ditempuhnya adalah berayun di atas tali dan terbang di antara batang-batang pohon yang sangat tinggi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setidaknya, dia tidak membawa seutas tali sutra yang cukup panjang ke sini dengan sia-sia. Saat angin bersiul di telinganya, Rain berpikir, ini akan menyakitkan. Berusaha keras mengendalikan tubuhnya. Dia berputar di saat-saat terakhir dan menggunakan kakinya untuk menghilangkan guncangan akibat bertabrakan dengan pohon lain dengan kecepatan tinggi. Ujung tali lainnya diikatkan di salah satu cabang tertingginya, yang memungkinkannya berayun seperti pendulum. Pendulum yang dirancang dengan buruk, mungkin. Lehernya tidak patah atau tengkoraknya retak, yang melegakan, tetapi kakinya kesakitan. Tanpa menghiraukannya, Rain segera memotong tali dengan belatinya dan jatuh, mendarat dengan lembut di tanah beku. Di sana, bersandar pada batang pohon, dua hal telah menunggunya, lembingnya, dan anak panah lainnya. Menyarungkan belatinya dengan satu gerakan halus, Rain meraih anak panah dan berputar, lalu menarik busurnya. Sang pemburu sedang melaju ke arahnya, begitu cepatnya sehingga sulit melacak pergerakannya. Tetapi tetap saja, dia tidak lebih cepat dari anak panahnya. Dengan pikirannya yang jernih, dia bisa merasakan gerakan musuhnya. Jadi, dia tidak membidik ke tempat kekejian itu berada, tetapi ke tempat yang seharusnya. Anak panah lainnya menembus udara dan mengenai lututnya yang lain. Sayangnya, kali ini, bidikan Rain meleset beberapa milimeter. Ujung panah yang berharga itu mengenai tepian kuise milik Huntsman dan hancur, hanya berhasil mengiris sedikit lumut dari logam hijau berkarat itu. Sang pemburu adalah iblis yang bangkit, sementara mata panah milik Rain terbuat dari tulang-tulang kekejian yang bangkit. Secara teori, baju besi dan mata panah milik iblis itu memiliki peringkat yang sama, tetapi dia sendiri tidak. Anehnya, hal itu membuat anak panahnya lebih lemah daripada logam hijau berkarat. Itu ada hubungannya dengan esensi, hukum yang mengatur dunia, dan kemauan. Rain tidak sepenuhnya jelas tentang rinciannya, tetapi apa artinya dalam praktiknya adalah bahwa dia harus menyerang retakan baju besi kekejian itu, yang kali ini gagal dia lakukan. Dia tidak membuang waktu menyesali kesalahannya. Meraih lembing itu, Rain berputar dan lari. Dia berlari secepat yang dia bisa. Keberanian apa? Keberanian apa? Tidak ada yang seperti itu di medan perang, yang ada hanya kekuatan dan kelemahan, hidup dan mati. Dalam keadaan normal, berlari lebih cepat dari iblis yang bangkit akan mustahil, tetapi saat ini ada mata panah yang menancap di salah satu lututnya. Tidak masalah bahwa luka sekecil itu sama sekali tidak berbahaya bagi makhluk dengan pangkat dan kelasnya. Sendi adalah sendi, dan jika ada sesuatu yang mengganggu fungsi sendi, bahkan iblis pun akan melambat. Rain secara khusus telah membentuk mata panah sedemikian rupa sehingga hampir mustahil untuk mencabutnya, kecuali korban ingin mengeluarkan sebagian besar dagingnya.
Jadi, meskipun batang panah patah, kerusakannya tetap ada. Memang akan jauh lebih baik jika kedua lutut si pemburu terluka. Karena, sekarang, dia benar-benar tidak tahu apakah dia akan mampu melepaskan diri dari kapaknya cukup lama untuk mencapai tujuannya. Lari, lari, sambil menggertakkan giginya, Rain melakukan hal yang tak terpikirkan, ia membuang busurnya. Itu adalah kehilangan yang mengerikan, bukan karena ia takut kehilangannya, tetapi karena tabung anak panah yang ia sembunyikan di depan tidak akan berguna tanpanya. Namun ia harus mengorbankan sesuatu, dan lembingnya tampak jauh lebih berguna dalam pertempuran melawan musuh yang begitu besar. Adapun pedangnya, ya, gurunya telah memberikannya padanya. Dia tidak akan pernah membuangnya. Dia merasa sangat beruntung karena meninggalkan mantel dan baju besinya di pinggiran hutan. Lari, sialan kau! Rain tidak memiliki mata di belakang kepalanya, tetapi dia bisa merasakan tanah bergetar dan mendengar ranting-ranting patah di belakangnya. Faktanya, sang pemburu sedang melesat menembus pepohonan, mematahkan batang-batang pohon yang besar seperti korek api. Seolah-olah raksasa yang tak terhentikan dan tak terhindarkan sedang mengejarnya, semakin dekat dan dekat. Dia sudah tidak lebih dari selusin meter jauhnya. Selusin meter, 10 meter, 6 meter. Jantung Rain berdetak kencang di dadanya. Namun akhirnya, pepohonan pun surut, dan dia melarikan diri ke ruang terbuka yang luas. Di sanalah dia ingin melawan iblis. Bersiaplah lebih baik, kuasai medan perang, kenali medannya, pelajari tentang musuh. Ambil inisiatif dan jangan membuat kesalahan. Miliki pikiran yang jernih dan tekad yang kuat. Itulah resep untuk memenangkan pertempuran melawan iblis. Pertempuran apapun, sebenarnya. Jadi, ini adalah medan perang yang dipilih Rain. Ruang terbuka di depannya adalah rawa yang tersembunyi di kedalaman hutan. Saat ini, tempat itu membeku, kedalamannya yang berbahaya terbungkus dalam lapisan es. Es ditutupi oleh hamparan salju tipis. Rain cukup ringan untuk berjalan di atas es tanpa jatuh di bawah permukaannya. Meski begitu, The Huntsman, dengan ukurannya yang menakutkan, baju besi yang berat, dan kapak perang yang mengerikan, dia akan menghadapi sedikit masalah. Merasa kematian mendekatinya dari belakang, Rain tidak membuang waktu sedikit pun dan melangkah ke atas es yang tersembunyi. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.